Der, gue sekarang udah gedor-gedor pintu kamar abang gue sehabis makan malam tadi. Gue mau ngajakin dia mabar. Soalnya malam ini gue kagak ada kegiatan. Tugas sekolah semuanya udah selesai gue kerjain. Jadi gue mau ngungsi dulu ke kamar abang gue buat mabar bareng dia. Bang, buka pintunya ngapa? Gue mau masuk nih. Teriak gue di depan pintu kamar abang gue, biar dia bukain pintu kamarnya buat gue. Der. Woi, bang, buka ngapa pintunya? Gue mau masuk nih. Teriak gue di depan pintu kamar abang sambil gedor-gedor pintunya, karena dia lelet banget bukanya. Ngapain sih tuh orang di dalam? Lagi semedi apa biji mane? Ya kali dia semedi, udah kagak waras kali dia. Der. Woi bang, buka pintunya. Telinga lo masih nempel kan? Teriak gue masih terus gedor-gedor pintu kamar abang gue. Kampret, buka ngapa pintunya? Ayo mabar bang, teriak gue masih terus berdiri di depan pintu kamarnya. Ceklek. Woi nyet, tuh mulut bisa kagak, jan kayak toa masjid, ucap abang gue pas udah bukain pintu kamarnya. Tanpa izin dulu gue langsung aja nyelonong masuk kamar dia, tanpa ngedengerin ocehan abang gue yang udah ngomel-ngomel kagak jelas. Woi kampret, lo kagak sopan banget ya, asal nyelonong masuk kamar orang, sambung abang gue sambil nutup kembali pintu kamarnya. Sedangkan gue langsung naik ke kasur abang dan tengkurap di sana sambil mainin HP. Apaan sih lo bang, gue cuma mau ngungsi di kamar lo. Gue kagak ada kerjaan di kamar. Tugas sekolah gue udah beres semua. Awas aja lo ya sampai ketiduran di mari. Gue seret lo keluar kamar. Idih, siapa juga yang bakal ketiduran di mari? Kamar model kandang ayam gini mau tidur di sini. Balas gue kagak kalah sengit, ya karena kamar abang gue itu memang sembarautan, kagak jelas bentuknya. Baju, handuk, celana, topi sama gitarnya juga cuma tergeletak gitu aja di karpet kamarnya. Kagak disimpan di tempat yang seharusnya. Kan kamarnya jadi kayak kandang ayam. Jorok banget deh jadi orang. Kapan nikahnya coba? Kan enak kalau dia nikah, ada yang ngurusin dia, ada yang beberesin kamar dia, biar kagak mirip kandang ayam. Lah ini sana sini tercecer pakaian kotor sama benda-benda yang lainnya. Bang, mabar yuk, gue kagak ada kerjaan nih. Ajak gue ke abang gue yang udah duduk di samping gue, sambil berkutat dengan laptopnya dan beberapa makalah juga beberapa kertas yang tercecer di kasurnya ini. Mata lo siwer ya, kagak lihat gue lagi apa? Gue lagi banyak tugas kampus nih. Ya elah bang, kerjainnya kapan-kapan kan bisa. Sekarang mabar dulu ayo. Kapan-kapan pala lo, ini waktunya udah besok nyet. Kagak ada waktu lagi buat kapan-kapan. Nan,
Ucap abang gue ngegas, ngajak adu contos nih orang. Alah, sekali-kali lah bang, lo takut kalah lagi ya mabar sama gue. Alah, bocah kayak lo mana bisa menang lawan senior kayak gue nyet. Jawab abang gue masih terus fokus ke layar laptopnya, tanpa noleh ke arah gue sedikit pun. Alah, gaya lo tong, songong amat deh. Kemarin-kemarin itu apa? Lo kalah kan mabar sama gue. Jawab gue sinis menjokin abang gue. Kemarin-kemarin tuh gue bukannya kalah. Terus apa? Tanya gue masih tengkurap mainin HP gue yang lagi sepi. Kagak ada yang ngechat sama sekali. Grup WA gue juga sepi amat kayak kuburan. Biasanya kan para grup serius gue udah rame ngerumpi sana sini di grup WA. Lah ini malah sepi. Kagak tahu kemana semua malam ini. Gue cuma ngalah aja sama yang lebih muda. Jawab abang gue. Buat nutupin kekalahannya, ngeles aja abang gue satu ini. Nih, udah jelas-jelas dia kalah mabar 3 kali bareng gue kemarin masih aja ngeles. Alah, ngeles aja lo bang, kayak bajai. Jawab gue kagak mau kalah sama abang gue. Kalau kayak gini kan gue boring, kagak ada kerjaan. Abang gue diajak mabar malah kagak bisa. Grup ceriwis gue juga sepi. Kemana semua sih nih anak? Si Anis sama si Kirana kemana juga kok kagak ada ngegosipin di grup. Apa mereka lagi ngepet ya? Jahahaha. Ya kali mereka ngepet gitu, kagak ada kerjaan aja. Secara kan mereka keturunan anak orang kaya. Bundanya si Anis aja punya 3 butik, sedangkan orang tua si Kirana punya restoran yang udah buka cabang di mana-mana di kota ini. Ya kali gitu mereka ngepet. Pemikiran cerdas macam apa nih otak gue? Bang, cepetan Gih selesain tugasnya. Habis itu kita mabar ya. Ajak gue lagi sama abang gue yang masih terus fokus pada layar laptopnya. Kayaknya malam ini gue begadang deh ngerjain nih tugas tong. Soalnya banyak bener deh. Alah bang, ya udahlah, gue tunggu lo selesai ngerjain tugasnya. Serah lo deh, jawab abang gue singkat. Gue pun terus mainin HP gue sambil tengkurap di samping abang gue yang lagi ngerjain tugasnya. Sambil sesekali buka Instagram buat nonton video. Siapa tahu ada video keren aktor sines yang tampan-tampan gitu. Kan lumayan buat cuci mata biar tetap melek. Jahahaha. Sambil tengkurap gue terus mainin HP gue sambil scroll berandam ke atas ke bawah. Tapi kok tiba-tiba gue kepikiran buat cari tahu tentang si Kak Fahri ya. Gue pengen tahu aja apa nama akun IG-nya Kak Fahri. Pengen tahu dong, kagak ada maksud lain ya. Bang, panggil gue ke abang yang lagi fokus mantengin laptopnya. Gumam abang gue singkat.
Nama akun IG-nya Kak Fahri apa bang? Tanya gue masih terus scroll beranda tanpa noleh ke arah abang yang lagi fokus ngerjain tugasnya. Fahri sahabat gue, tanya abang tanpa noleh ke arah gue yang lagi tengkurap mainin HP. Ya ibang, Fahri yang mana lagi emangnya? Fahri Satrio Majid, jawab abang gue singkat dan masih terus mantengin layar laptopnya. Gue pun share akun Kak Fahri kayak yang dibilang abang barusan, dan akhirnya ketemu juga. Buset deh, pengikutnya banyak bener, udah 5 ribuan. Pengikut si kutu kampret Farhan aja masih 3 ribuan lebih, meskipun dia anak orang kaya, ganteng, banyak penggemarnya di sekolah, dan juga cowok bad boy juga di sekolah, yang bisa dibilang keren abis, tapi pengikutnya kagak sebanyak pengikut Kak Fahri. Apaan sih gue kok malah keinget sama tuh makhluk sangah. Gue pun terus scroll beranda akun Kak Fahri yang begitu banyak dengan foto-fotonya yang keren abis, kece badai. Cihaha, lebih deh gue. Tapi bener, foto-fotonya dia keren-keren semua. Tapi semua foto dia kagak ada yang sama ceweknya. Semua foto dia sama teman-temannya. Ada foto abang gue sama Kak Rizky juga waktu mereka foto bareng. Ada fotonya yang lagi sendiri dan sedang memakai baju prakteknya. Keren abis deh pokoknya tuh si es balok. Lo ngapa kepoin Instagramnya si Fahri? Jangan bilang lo kepincut sama dia. Gara-gara tadi siang lo diantarin dan pulang sekolah bareng dia. Tanya abang gue yang udah nongolin kepalanya ke dekat HP gue yang lagi scroll akun Kak Fahri. Apaan sih lo bang? Gaje amat deh, jawab gue singkat. Ya kali gue kepincut sama cowok yang modelnya kayak dia gitu. Senyum aja setahun sekali pas lebaran doang. Ya siapa tahu lo kesamsem sama si Fahri. Ingat, dia udah punya calon bini. Iya, gue udah tahu kali. Siapa juga yang kesamsem sama temen abang yang satu ini. Mana tahan gue kalau hidup satu atap sama dia. Yang ada gue mati muda karena kedinginan sama sikap cuek dia. Dia kagak cuek kalau sama Anita calon bininya, tapi kalau sama cewek lain dia emang dingin banget, jawab abang gue yang kembali fokus pada layar laptopnya. Emang cowok model kayak dia bisa gitu bersikap romantis sama cewek? Tanya gue yang masih tengkurap dan terus kepoin foto dia satu persatu. Siapa tahu ada foto dia sama ceweknya gitu. Bisa lah, jangan salah. Fahri itu tipe cowok romantis dan setia, tapi cuma sama Anita aja dia bersikap romantis. Oh, gue cuma singkat dan terus scroll beranda dia sampai ke bawah. Tapi tunggu deh, ini kok ada foto Kak Fahri sama si kutub kampret itu ya? Maksud gue si Farhan. Kalau dia lihat dari fotonya mereka akrab banget gitu ya. Dan di fotonya ini mereka lagi mabar gitu. Kok bisa sih si kutu kupret gila itu kenal sama cogan calon dokter kayak Kak Fahri?
tahu ah, bodo amat lah, apa hubungannya sama gue emangnya. Woi, kagak selesai-selesai lo dari tadi mantengin foto si Fahri, awas kepincut lo, teriak abang gue di dekat telinga gue. Woi kampret, bisa kagak lo kagak usah teriak-teriak kayak orang gila gitu, sakit nih kuping gua, ucap gue neriakin abang gue balik. Ye, lo dari tadi kepoin si Fahri mulu, lo jangan coba-coba suka sama dia ya, dia itu udah punya tunangan dan seminggu lagi mereka mau nikah, ucap abang gue ngingetin gue takut jatuh cinta sama nih si es balok. Ya kali gitu gue jatuh cinta sama dia cuma gara-gara tadi siang dia antar dan pulang bareng dia. Maaf nih ye, jatuh cinta itu tidak segampang itu. What the? Bentar lagi dia mau nikah, gue kagak salah denger nih. Tapi dia kok santai-santai aja ya tadi, kagak ada sibuk-sibuknya gitu. Ya maksud gue dia kagak pergi fitting baju pengantinnya kek, milih-milih gedung pernikahannya kek, pergi buat foto priwet kek, atau apalah yang berhubungan sama acara pernikahan. Beneran lo bang, seminggu lagi mereka mau nikah, tanya gue masih kagak percaya. Ya iyalah, masa gue bercanda, jawab abang gue agak negas. Emangnya ya nih orang kagak bisa banget deh bicara pelan kalau sama adik sendiri, maunya ngajak gelut mulu. Gue kok rada kagak suka gini ya dengar Kak Fahri mau nikah. Ini otak gue sama perasaan gue ngapa ya, kagak terima gitu. Padahal kan gue bukan siapa-siapanya dia. Heran deh. Tapi kok Kak Fahrinya santai-santai aja tuh bang, kayak kagak sibuk gitu ngadepin acara pernikahannya. Ya namanya juga orang kaya, kalau ada duit mas semua beres tong, kagak usah turun tangan sendiri, jawab abang gue sambil terus mantengin layar laptopnya dan masih fokus ngerjain tugas-tugasnya. Iya sih, bener juga lo bang, jawab gue singkat. Kok gue jadi bad mood gini sih dengar Kak Fahri mau nikah, aneh deh otak sama perasaan gue nih. Tadi sih awalnya gue mau follow dia, tapi pas gue tahu dia mau nikah 1 minggu lagi gue kagak jadi deh follow dia. Lah terus apa hubungannya gue follow dia sama dia yang mau nikah? Gajet deh gue nih. Gue bukannya gimana ya, emang dulu gue pikir Kak Fahri tuh orangnya cuek dan kagak peduli terhadap sesama. Tapi semenjak tadi siang pandangan gue ke dia tuh berubah. Ternyata dia kagak seperti apa yang gue pikirkan selama ini. Dia orangnya baik tapi ya gitu, cuma kelewat cuek dan dingin aja. Kok gue tiba-tiba malah bad mood kayak gini sih dengar tuh si es balok mau nikah. Apa hubungannya coba sama gue? Apaan sih gue nih gila kali ya. Di saat gue lagi kagak ada kerjaan kayak gini grup malah sepi. Anis sama si Karina juga ngilang malam ini kagak ada kabar. Emangnya mereka kemana sih? Tumben-tumbenan kagak ada kabar. Karena tidak ada kerjaan, gue cuma tarik ulur beranda sosmed aja. Biasalah kegiatan jomblo mah gini. Kalau chat lagi sepi, emang mau ngapain lagi? Abang gue masih belum kelar tugasnya, jadinya kagak bisa mabar deh malam ini.
Lo ngapa mukanya kusut gitu? Tanya abang gue pas gue udah uring-uringan di samping dia. Kagak ngapa-ngapa. Ya udahlah bang, cepetan ke selesaiin tugasnya. Habis itu kita mabar. Jawab gue ngalihin pembicaraan abang gue. Udah malam ini dek, besok aja mabarnya, ini tugas gue masih banyak nih, jawab abang gue sambil nunjukin beberapa tugas kuliahnya. Ya udahlah, serah lo deh bang, jawab gue singkat dan agak kesal sedikit. Saat gue lagi mode kesel kayak gini, tiba-tiba ada notifikasi masuk di HP gue, dan itu adalah chat dari si kutu koprat Farhan Sengah tuh. Kutu koprat, woi calon bini, lagi apa lo? Anda lagi jogging, ngapain lo mau ikut? Kutu koprat, jahahaha, pintar ngelawak juga ya nih calon bini gue, WKWKWK. Bukan stand up komedi kali, kampret. Kutu koprat, jahahaha, oh lagi adu nyali dong, ye, hehehe, gaji tahu lo kampret, bisa kagak sih lo sekali-kali serius? Kutu koprat, oh calon bini gue mau segera diseriusin, tunggu kita lulus dulu ya neng, hahaha. Anda, woi gila sekali lo, periksa deh ke bengkel. Ngapain ke bengkel? Motor gue kagak lagi rusak kok. Bukan motor lo yang harus diperbaiki, tapi otak lo yang harus dibongkar. Kayaknya onderdil otak lo longgar, makanya perlu dikencengin. Kutu koprat, kagak mau ah, ini tuh efek malah rindu gue ke lo, jahahaha. Gila lo, udah ah, gue mau tidur, besok sekolah soalnya. Jangan lupa mimpi gue ya Ra, jahahaha. Kagak sudi gue mimpi lo, bodoh amat, yang penting gue suka lo. Receh tahu gak, bodoh, yang penting gue suka sama lo. Apaan sih Farhan, kutu koprat noh, setiap kali chat pasti ada kalimat gue suka lo. Udah tahu gue kagak suka dia bercandain kayak gitu, masih aja ngeyel bercanda kayak gituan. Kesel gue sama emot terakhir dia sengaja, emang gue kagak mau bales lagi chat dia, nanti dia pasti ngelantur kemana-mana. Gue mau tidur aja deh, udah malam soalnya besok gue sekolah. Kayaknya malam ini emang gue kagak bakal mabar sama abang, buktinya sampai sekarang dia belum selesai ngerjain tugasnya. Ya udahlah, kesal juga gue sama si Farhan kampret gila noh. Udah dulu ya, moga suka.